Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang hati-hati dengan 4 pinjaman online legal yang ini. Apa saja nama pinjaman online legalnya dan apa saja yang terjadi, kenapa kita harus berhati-hati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal amin. Baik, pembahasan kali ini tentang kita sebagai nasabah ataupun yang belum pernah menjadi nasabah pinjaman online, sebaiknya berhati-hati dengan 4 pinjaman online legal OJK ini jika sudah melakukan hal ini. Baik, langsung saya bahas saja. Yang pertama adalah aplikasi kredit pintar. Kredit pintar, apabila kalian saat ini sudah menjadi nasabah kredit pintar dan selalu rajin membayar, selalu merawat pinjol kredit pintar ini, minimal kalian sudah menjadi nasabah itu di atas 6 bulan atau 1 tahun. Biasanya setiap kalian atau setiap kita melakukan pembayaran di aplikasi kredit pintar itu, nama nomor virtual akunnya adalah nama aplikasinya, yaitu kredit pintar. Tapi nanti ada saatnya kalian jika sudah rajin merawat pinjol kredit pintar ini, ketika kalian melakukan pembayaran itu, nama nomor virtual akunnya atau perusahaan yang dituju di nomor virtual akunnya itu berubah. Yang biasanya kredit pintar jadi perusahaan lain. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian harus berhati-hati karena saya yakin itu hitungannya akan lebih besar, pencairannya juga akan dipotong administrasi. Padahal sebelumnya ketika kalian melakukan pembayaran di nomor virtual akun nama aplikasinya atau kredit pintar, itu pencairan tidak ada potongan sedikit pun. Oke, jadi harus berhati-hati ketika melakukan pembayaran di aplikasi kredit pintar, dan nama nomor virtual akun yang ditujunya sudah berbeda dari nama aplikasi. Harus berhati-hati, karena khawatir nanti kalian akan terjebak dalam hitungan bunga yang lebih besar, akhirnya terlilit hutang yang semakin banyak. Oke, yang kedua adalah aplikasi EasyCash. Nah, EasyCash juga sama. Ketika kalian rajin merawat pinjol EasyCash ini minimal 6 bulan atau bahkan sudah 1 tahun menjadi nasabah setia dari EasyCash, ada saatnya nanti kalian akan dihadapkan ketika melakukan pembayaran yang biasanya nama nomor virtual akun yang ditujunya adalah nama dari perusahaan EasyCash-nya tersebut. Tapi ketika melakukan pembayaran dan kalian sudah menemukan nama nomor virtual akunnya berbeda dari nama perusahaan pinjol tersebut, itu harus berhati-hati. Karena saya yakin pasti hitungan bunga cicilannya lebih besar, pencairannya juga ada potongan. Itu biasanya seperti itu, EasyCash ya. Terus yang ketiga adalah aplikasi Pinjam Yuk. Pinjam Yuk ini aplikasi legal, pencairannya tidak ada potongan. Pembayarannya juga nomor virtual akun yang ditujunya adalah Pinjam Yuk. Tapi suatu saat nanti ketika kalian sudah rajin merawat pinjol Pinjam Yuk ini, misalkan di atas 6 bulan atau bahkan sudah 1 tahun setia menjadi nasabah Pinjam Yuk, kalian ada saatnya nanti saat melakukan pembayaran itu dialihkan, dalam arti dialihkan ini nama di nomor virtual akunnya berbeda. Yang biasanya namanya Pinjam Yuk tiba-tiba berubah misalkan jadi perusahaan lain, PT lain yang bukan dari perusahaan pinjolnya. Ini wajib hati-hati kalau misalkan kalian sudah menemukan hal ini, melakukan pembayaran dan nama nomor virtual akunnya sudah berbeda dari nama perusahaan pinjolnya. Oke ya. Lalu selanjutnya adalah Indosako. Indosako juga sama. Ketika kalian sudah lancar, sudah menjadi nasabah prioritas dari Indosako, kalian saya yakin akan menemukan saatnya nanti nomor virtual akun pembayaran yang ditujunya adalah berubah. Yang biasanya adalah pembayarannya PT Indosako atau pinjol, nama pinjolnya. Kalian di saat nanti jika menemukan nama virtual akun pembayarannya sudah berubah dan namanya bukan PT dari pinjol tersebut,
kalian harus berhati-hati dan waspada karena khawatir nanti kalian akan terjebak. Karena saya yakin perhitungan bunganya juga lebih besar dari biasanya. Oke ya, itu 4 aplikasi pinjaman online legal yang wajib diwaspadai. Dan pesan dari saya, kalau kalian sudah menemukan hal itu, sudah mengalami hal itu, dan nama nomor virtual akun pembayaran dari keempat pinjol tersebut sudah berbeda dari sebelum-sebelumnya, sebaiknya saran dari saya, udah saatnya kalian stop pembayaran. Jangan melakukan pembayaran ke nomor virtual akun yang berbeda namanya dari nama aplikasinya. Karena khawatir kalian nanti akan terjebak dalam lilitan hutang yang nantinya akan semakin besar, karena saya yakin jika nama nomor virtual akun yang ditujunya sudah berganti, itu hitungan bunganya lebih besar dari biasa-biasanya. Oke, cukup jelas ya. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang sudah mengalami hal ini, sudah pernah mengalami yang saya sampaikan ini, kalian boleh silahkan berbagi pengalaman kalian dengan cara mengetikkannya di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu dan bisa menjadi motivasi untuk segera stop pembayaran apabila hal tersebut sudah terjadi. Karena perjanjian hutang piutang itu adalah dengan perusahaan pinjol. Tapi kalau misalkan ternyata di saat pembayaran nama nomor virtual akunnya sudah berubah, berarti kalian itu perjanjian hutang piutangnya tidak sah karena kalian tidak melakukan perjanjian hutang piutang dengan nama perusahaan lain selain nama pinjolnya. Oke, cukup jelas ya. Saya sarankan sekali lagi, hati-hati jika hal itu sudah terjadi. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin belum pernah terjun ke pinjaman online, belum pernah meminjam uang di pinjaman online, kalian saya sarankan jangan pernah menyentuh yang namanya pinjaman online walaupun banyak tawaran-tawaran, misalkan dari iklan, dari medsos, melihat tawaran iklan yang menggiurkan. Kalian jangan pernah menyentuh, jangan pernah mendownload, jangan pernah melakukan verifikasi, jangan pernah melakukan update ataupun input data di aplikasi pinjaman online manapun, mau legal atau ilegal. Karena itu akan sangat berbahaya buat kalian yang belum paham betul aturan dari utang piutang di pinjaman online. Semoga ini menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi buat kalian yang memang sudah pernah mengalami yang saya sampaikan ini, silakan kalian bisa berbagi pengalaman dengan cara mengetikkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Buat teman-teman yang saat ini gagal bayar atau telat bayar, kalian harus semangat. Jangan sampai ngedrop mental, tetap berpikir dengan tenang, tetap berpikir secara logika, dan tetap berpikir dengan akal sehat. Jangan sampai kalian melakukan hal yang di luar kewajaran. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.